Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya. Hari ini saham yang akan dianalisa adalah ke-10 saham ini dan saya akan bahas secara berurutan. Nah, seperti biasa, analisa ini adalah saham pilihan ini adalah pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli ya. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa saya, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan analisa ini, silakan share ke temannya agar bisa ikut belajar dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham lainnya. Nah, sekedar informasi dari saya bahwa saya akan mengadakan online kelas, yaitu kelas saya yang ketiga, dan akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 19 September. Totalnya ada 4 kali pertemuan. Jadi 1 kali pertemuan itu seminggu sekali ya, diadakan secara online. Materi yang akan disampaikan adalah basic technical analysis, ini materinya. Dan jadi teman-teman belajar ini agar bisa trading secara mandiri. Dan kita akan praktek secara langsung selama 4 minggu. Jadi bukan hanya teori ya, kita akan praktek penggunaannya. Investasinya ini cukup terjangkau, yaitu di sini kalau daftar berdua jadinya lebih hemat ya. Bagi teman-teman yang tertarik bisa langsung hubungi adminnya di Telegram, yaitu ID Telegramnya Wisdom and Invest _admin, atau bisa lewat WA juga. Ini adalah nomor WA-nya admin ya. Nah, mari kita masuk ke analisanya, yaitu chart ini yang saya gunakan adalah chart dari Wisdom and Invest. Chartnya bisa diakses lewat handphone ataupun laptop dan komputer. Jadi cukup mudah ya, tinggal masuk ke Telegram, lalu ketikkan perintah /win MTDL. Nah, lalu chart ini akan keluar. Untuk MTDL ini sudah muncul sinyal segitiga merah, itu artinya sinyal untuk exit. Maka di sebelah kiri juga udah ada statusnya sell dengan profit sebesar 4,1%. Ya, luar biasa ya. Hari ini indeksnya merah tapi masih tetap ada profit. Kenapa ada profit? Karena pasang di stop lossnya ini. Jadi kalau teman-teman nggak pasang stop loss, malah jadi rugi ya. Entry-nya di sinyal yang segitiga hijau ini, entry. Lalu exit-nya di sini, yaitu jadi sebesar segini ya, profitnya yaitu 4%. Jadi bisa bayangkan kalau teman-teman entry di sini, tapi nggak pasang stop loss, maka sell di sini adalah rugi jadinya. Bukannya profit malah rugi. Itu sebabnya saya selalu mengingatkan ke teman-teman, ingat untuk pasang stop loss. Pasang stop lossnya di mana? Itu bisa menggunakan garis win. Jadi yang di sini itu garis win ya, atau win line. Angkanya ada di sebelah kanan sini. Dia berwarna ungu karena garisnya ungu. Kalau garisnya biru maka dia akan berwarna biru. Atau di sebelah kiri juga ada angkanya, itu statusnya garis win line dengan angkanya. Kita tinggal kasih beberapa toleransi, misalnya toleransi 1-2% atau beberapa tick di bawah garis win. Nah, hari ini jadi sudah exit dan tidak ada posisi lagi, malah masih ada profit ya. Untuk pixelnya, indikatornya dua-duanya merah, jadi tidak oke. Momentumnya juga sudah nggak ada. Kalau besok berubah menjadi merah, maka jadinya tambah jelek ya, tambah buruk, tidak oke jadinya. Nah, tapi karena kita sudah sell hari ini, maka harusnya nggak usah khawatir lagi. Itu sebabnya ya, jangan lupa pasang trading stop dan mengikuti trading sistemnya. Ini kalau chart yang ini perintahnya adalah /ms MTDL. Fungsinya untuk melihat support resist dan indikator MACD dan stokastik. Kita cek dulu ya untuk indikatornya. MACD-nya ini mulai dead cross, jadi sudah tidak oke. Lalu stokastiknya juga dia mulai memotong 80-nya ya, ini garis 80. Nah, kalau dia turun ke bawah sini, itu artinya ada dua kemungkinan, dia akan harganya turun atau dia akan bermain sideways. Jadi besok kita masih harus lihat apakah dia akan bermain sideways membentuk inside bar atau dia akan turun lagi. Tapi kalau dari candle, hari ini candlenya sudah kurang oke ya, karena candlenya candle bearish disertai dengan volume. Untuk support di sini ada support yaitu 1530. Lalu support selanjutnya 1480. Nah,
Tapi saran saya karena indeksnya lagi tidak mendukung, cuaca tidak mendukung, nah kita ini aja ya, stay away dulu. Kalau mau masuk, tunggu sampai ada sinyal beli dari indikatornya. Nah, itulah fungsinya trading system dari Wisdom and Invest ini. Dengan adanya seperti ini, sinyal-sinyal seperti ini itu membantu sekali ya. Kapan kita harus entry, kapan kita harus exit, kapan sifatnya spekulasi, kapan kita bisa all in 100% modal. Jadi kalau sinyalnya valid, dia valid buy, ada segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan juga momentumnya ada, nah kita bisa money management 100%. Tapi kalau dia spekulasi, misalnya dia hanya contohnya di mana ya? Contoh di sini. Nah, contoh di sini dia pixelnya hanya 1 dan momentumnya juga kecil, itu sifatnya masih spekulasi. Jadi seandainya suatu saham itu hanya bergerak sideways, kita mau menghindari spekulasi, itu bisa kita skip. Atau kita spekulasi masuk hanya 20%, misalnya 20% porsi, maka saat dia cut loss, artinya dia nggak jadi naik, kita juga lossnya nggak banyak gitu ya. Nah, itulah fungsinya sebuah trading system. Mari kita lanjut. Ini adalah saham Wood. Wood juga kemarin sudah nggak ada ya sinyalnya. Ini sudah exit di sini, maka nggak ada status untuk beli atau entry, sudah tidak ada. Pixelnya juga sudah jelek, udah kurang oke. Dan ini masih pink-pink. Kalau pink kan artinya dia bergerak sideways, dan malah ini bertambah ya, momentumnya malah bertambah ke bawah, turun ke bawah. Ini artinya kurang oke juga. Nah, kalau kita mengikuti trading sistemnya, kita terjaga ya, di sini sudah nggak nyangkut lagi. Ini yang seperti tadi saya bilang bahwa muncul sinyal segitiga, pixelnya memang dua-duanya hijau ya, tapi tidak ada momentum, maka juga sifatnya adalah spekulasi. Jadi kalau teman-teman yang sempat entry di sini, mungkin masuk hanya 20% modal, nah itu artinya teman-teman terjaga. Teman-teman exit di sini dan hanya mengalami kerugian, ini mungkin rugi fee dan minus sedikit lah ya, maksimal mungkin 1% minusnya, dan itu jadi teman-teman terjaga, enggak nyangkut, psikologi pun terjaga seperti itu. Atau yang nggak mau berspekulasi, maka kalau yang kayak begini sinyalnya, ini kan spekulasi. Nah, kalau teman-teman yang nggak suka spekulasi, maka yang seperti ini masih bisa di skip. Artinya teman-teman ya memang terhindar juga dari cut loss ini ya, terhindar seperti itu. Mari kita cek support resistnya. Untuk support resist di sini ada support yaitu 354. Dan indikatornya ini saya zoom biar lebih jelas kelihatannya. Ini membuka ke bawah ya, nggak oke. Ini juga trennya menurun dan membuka ke bawah, itu tidak oke. Jadi dari indikatornya sendiri juga memang sudah nggak oke. Candlenya juga candle bearish ya, itu juga nggak bagus. Lalu di mana kita mau entry kalau misalnya masih tertarik ya dengan saham ini? Ketika di support sebetulnya kita bisa spekulasi ya, misalnya di support sini 354, kita mau spekulasi bisa. Namun saran saya karena indeksnya lagi seperti ini, berspekulasi itu resikonya semakin besar ya. Artinya ketika teman-teman buy on weakness di tren yang sedang naik dengan buy on weakness di saat tren sedang turun, itu resikonya akan lebih besar saat kita trading di saat trennya sedang menurun. Nah, jadi kalau teman-teman yang tetap mau mencoba berspekulasi, itu teman-teman harus mengatur money management, itu jangan lupa. Ya, jangan porsi besar, jangan langsung porsi besar, icip-icip aja dulu. Atau teman-teman mau menunggu sampai indikatornya menunjukkan perbaikan. Jadi jangan nangkep pas dia turun, tapi nangkepnya pas dia mantul. Kalau dia mantul lalu stokastiknya mulai naik, MACD-nya juga mulai naik, atau kita bisa gunakan sinyal dari chart win aja. Nah, jadi kalau sudah muncul tanda segitiga ini, muncul pixel 1, nah itu kita bisa coba spekulasi ya, seperti itu.
Jangan memaksakan kalau belum ada sinyal tapi kita paksa beli. Nanti yang jadinya malah kita cut loss lagi seperti itu. Kita masuk ke analisa EXCL. Ini sudah lama ya nggak ada sinyal. Ini sudah exit dari sini, maka sudah terhindar dari yang namanya ini ya. Kita terhindar dari yang namanya ini. Lalu untuk ini saya zoom dulu. Pixelnya masih merah-merah, tidak oke. Lalu momentumnya juga merah-merah ya, merahnya juga tinggi-tinggi, itu tidak oke. Ini XCL, memang saya sudah pernah analisa juga di video-video sebelumnya bahwa XCL ini saya pernah warning di sini juga ya, jangan sampai jebol ini karena kelihatannya sudah nggak enak, artinya dia akan memiliki pattern ini dan potensinya dia akan turunnya lumayan jauh. Nah, itu ditunjukkan dengan pelemahan MACD-nya sudah menurun. Ini kita zoom dulu. Nah, ini ya. Di sini melemah dan membuka ya, dia mulai membuka. Kalau dia membuka ke bawah itu artinya semakin gak oke. Lalu stokastiknya juga dia bermain di area bawah 20. Selama dia bermain di area bawah 20 ini jadinya dia bisa turun terus atau dia mungkin sideway terus yang panjang. Yang pasti dia nggak ada kekuatan ya, tidak ada power untuk naik. Nah, maka hindari dulu saham ini, jangan entry, tunggu sampai stokastiknya membaik, MACD-nya membaik, atau menunggu adanya sinyal segitiga hijau ya menggunakan chart wind. Yang ini juga BMRI sudah nggak ada sinyal, sini sudah exit dan kita terhindar dari yang namanya nyangkut begini. Ini juga sudah merah-merah, tidak oke. Lalu momentumnya mulai memerah ya, merahnya meninggi. Nah, itu juga tidak oke. Untuk support, area supportnya di sini ada support ya, di sini ada support. Angkanya berapa itu teman-teman bisa cek di aplikasi sekuritasnya. Di sini ada support, di sini juga ada support. Terburuknya dia support terendahnya bisa di sini. Nah, ini yang pasti kalau dari indikator ini sudah nggak enak ya, kepalanya membuka ke bawah dan dia mulai bermain di bawah 20. Nah, ini tidak oke indikatornya. Artinya selama indikatornya tidak membaik maka dia akan sulit untuk naik ya. Kita tunggu sampai ada sinyal segitiga dari wind atau stokastiknya mulai naik, MACD-nya mulai naik. Nah, itu baru kita entry kembali. Selama sinyalnya masih membentuk seperti ini, candlenya juga candle bearish, itu tidak oke ya. Untuk SIDO hari ini muncul sinyal merah, dia masih ada profit, statusnya sell 2,9% dan pixelnya juga sudah merah. Momentumnya mulai mengecil, nah jadi tidak oke. Bagi teman-teman yang sudah pasang stop loss, maka teman-teman masih ada cuan sebesar 2,9%. Tapi kalau teman-teman kasih toleransi, nah mungkin berarti impas ya, nggak ada profit tapi juga nggak rugi, kecuali teman-teman lupa pakai stop loss, nggak pakai stop loss. Nah, itu sebabnya ingat, jangan lupa pasanglah stop loss dan trailing stop. Nah, angkanya bisa menggunakan angka garis win line ini yang tadi saya bilang ada di sebelah kanan nih, yang kotak warna ungu ya, atau di sini juga ada garis win line-nya. Itu tinggal dibuletin aja. Untuk ini yang sini kita zoom dulu status indikatornya bagaimana. Indikatornya dia agak menurun dan rapat-rapat, ini kurang oke. Lalu stokastiknya juga mulai menurun. Ini mulai mau cross ya, mau mulai cross ke bawah. Nah, ini juga kurang oke sih. Sementara dihindari aja dulu, apalagi situasi kondisinya seperti ini. Memang sih dia sedang dekat dengan support ya, supportnya di 1350. Itu bisa digunakan sebagai support, tapi saran saya kalau teman-teman mau masuk itu menunggu sampai sinyal indikatornya membaik atau menunggu adanya sinyal segitiga hijau dari sini ya, menunggu trading system dari Wisdom Invest membaik. Jadi kalau nggak ada sinyalnya ya sebaiknya kita skip aja dulu daripada uangnya
nyangkut di saham, nanti saat kesempatan emas datang, saat trennya sudah mulai membaik, kita jadinya nggak ada modal untuk beli, jadinya nyangkut semua uangnya, kan sayang ya. Kita masuk ke analisa ANTM juga di sini sejak kemarin ya sudah nggak ada sinyalnya, jadi harusnya sudah exit dan nggak ada posisi. Ini waktu exit sepertinya masih ada profit, tapi mungkin profitnya nggak besar. Lalu pixelnya juga sudah kurang oke, dan momentumnya sudah merah nih, merahnya juga lumayan ya, artinya tidak oke lagi. Nah, bagi teman-teman, jadi ini jangan entry dulu, tunggu sampai sinyalnya muncul ya. Ini juga sudah mulai patah tren, jadi nggak enak gitu ya, kurang oke. Ini juga di sini ini mulai membuka, stokastiknya membuka ke bawah juga kurang oke, tidak oke. Untuk candle, untuk support di sini support, sepertinya udah jebol supportnya juga. Kemungkinan dia akan menuju ke support yang di sini atau bahkan menyentuh 650 ya. Nah, ini jadi makanya kalau teman-teman yang belum punya barang itu sebaiknya hindari aja dulu. Kita jangan bertarung melawan arus ya. Jadi kalau memang di laut itu ombaknya lagi besar dan kita nggak kuat, ya kita minggir aja dulu ke pantai sambil menikmati pemandangan. Nggak usah ikut bertarung karena memang bukan kemampuan kita gitu ya. Mendingan kita jaga-jaga sambil memantau dan menunggu kesempatan baik untuk masuk lagi ke lapangannya, seperti itu. Untuk analisa PGAS juga ini sudah muncul sinyal exit dari sini ya, jadi sudah nggak ada lagi ini nggak pegang lagi, harusnya udah nggak ada status buy dan nggak ada posisi. Di sini pixelnya juga merah-merah dan momentumnya merah semakin meninggi ya, itu artinya kurang oke. Di sini juga wow jauh ya, supportnya di 950 itu ada support. Mungkin sini udah kena. Di situ ada support sih ya, support kalau dia nggak kuat maka dia bisa turun lagi ke bawah. Coba kita cek indikatornya ini membuka jadi kurang oke ya, dan dia sudah masuk ke bawah 20, itu artinya juga sudah kurang oke. Selama dia bermain di bawah 20 ini sebaiknya hindari dulu sampai dia kalau udah deket support dan kepalanya stokastiknya mulai naik dan masuk kembali ke area antara 20 dan 80, itu boleh teman-teman spekulasi ya, tetap masih spekulasi buy. Nah, itu bisa menunggu di sini atau menunggu sampai indikatornya sudah membaik baru spekulasi buy. Di saham HMSP juga sudah tidak ada, ini sudah sinyal exit dan tidak ada posisi. Pixelnya juga sudah nggak oke ya, dua-duanya merah dan momentumnya juga merah makin mendalam, itu kurang oke. Ini juga supportnya ada di sini di 1490. Nah, tapi kalau dia nggak kuat juga karena ini candle bearish ya, dan volumenya juga lumayan waktu turunnya itu. Di sini mulai menurun MACD-nya, lalu stokastiknya juga. Nih, stokastiknya dia berada di bawah 20 ya. Itu artinya dia kurang oke. Jadinya nggak ada power untuk naik. Nih, jadi hindari aja dulu. Untuk TINS juga sudah tidak ada sinyal, sudah exit. Dan pixelnya dua-duanya merah, juga momentumnya mulai merah nih. Saya zoom dulu. Nah, ini sudah muncul merah ya, jadi sudah kurang oke. Ini rata-rata semua nggak ada sinyal entry ya. Lalu ini MACD-nya juga kepalanya menurun ke bawah, stokastiknya juga kepalanya menurun ke bawah, tidak oke. Di sini ada
support di area 735, tapi saran saya jangan spekulasi dulu. Nanti kalau kondisinya lagi begini, jadinya malah kita akan menangkap pisau jatuh seperti itu. Jadi kalau mau buy on weakness itu sebisa mungkin di saat sideway minimal. Kalau bisa sih saat uptrend, tapi kalau lagi downtrend seperti ini, kita hanya mengharapkan yang namanya DCB atau dead cat bounce. Ini dead cat bounce, artinya setelah dia jatuh dia akan mantul, tapi pantulannya hanya sementara, dia akan lanjut turun kembali ke bawah. Nah, kita nggak tahu seberapa kuat pantulannya, itu adalah perlu teknik-teknik yang lebih advance ya. Jadi kalau teman-teman yang belum terbiasa, sebaiknya dihindari dulu. Jadi jangan coba-coba melawan arus, jangan coba-coba menangkap pisau jatuh, nanti jadinya malah teman-teman nyangkut tambah dalam, nyangkut tambah banyak, bahkan bisa merusak psikologisnya teman-teman seperti itu ya. Jadi sebaiknya hindari dulu sampai situasi dan kondisinya sudah kondusif, sudah oke untuk trading kembali. Jadi selama tidak kondusif sebaiknya jangan hindari aja spekulasi buy ya, dihindari dulu. Kita masuk ke analisa PWON. PWON juga sudah tidak ada sinyal, sini sudah exit. Nah, kita terhindar dari yang namanya nyangkut ini. Pixelnya juga tidak oke, momentumnya juga semakin merah ke dalam ya, tidak oke juga nih. Nah, lalu untuk supportnya ada di mana? Supportnya, kalau support yang sini sudah jebol, maka dia ke support sini ada ini ya, di sini. Nah, lalu juga support yang di sini itu 312. Untuk indikatornya ini MACD-nya sudah membuka ke bawah, stokastiknya ke bawah dan mulai memotong 20-nya nih. Jadi kurang oke ya. Agak warning. Ini makanya jangan entry dulu. Juga jangan coba-coba menangkap pisau jatuh. Jadi jangan menganggap bahwa harganya murah nih, maka kita beli. Enggak, jangan begitu ya. Kita tunggu sampai indikatornya membaik, trennya membaik, ada pantulan, juga terlihat adanya tekanan beli, buy pressure yang dari market. Nah, itu baru kita bisa icip-icip, itu pun icip-icip dulu ya, jangan langsung masuk 100%, kecuali memang sudah valid bahwa trennya sudah menjadi strong uptrend. Kalau sudah ada konfirmasi baru kita 100% modal kita masukin. Nah, ini jadi beruntunglah teman-teman yang mengikuti trading system dari Wisdom Invest, artinya sudah keluar ya, ini semua sudah exit dan tidak ada posisi, nggak ada tuh yang namanya nyangkut-nyangkut. Lalu untuk composite, ini adalah chart dari composite-nya. Terlihat ya, di sini sudah muncul segitiga merah dan belum ada sinyal segitiga hijau, juga pixelnya merah-merah, dan ini juga semakin mendalam nih, kurang oke. Nah, ini berdasarkan Fibo, berdasarkan indikator Fibo, di sini ada level penting yang kemarin-kemarin saya juga ada sempat bilang ya. Kita berharap aja dia akan mantul di Fibo ini, Fibo 618-nya, yaitu 4820. Kalau dia nggak mantul dari situ, ada kemungkinan dia akan testing support yang di sini. Nah, apalagi besok itu hari Jumat, dan Jumat itu rawan ya orang-orang profit taking, bahkan hari ini aja udah profit taking. Ditambah dengan situasi besok Jumat, nah kita wait and see aja dulu, menunggu sampai ada pantulan, sampai situasi bagus, kondusif, baru kita entry. Nah, kita cek nih ininya ya, MACD-nya juga membuka, lalu dia stokastiknya menurun dan mulai memotong 20-nya nih. Nah, itu jadi warning. Juga nggak ada buy pressure ya, tidak ada ekor-ekor yang menunjukkan dia reversal atau adanya respon positif dari market. Nah, kita cek berdasarkan histori seperti apa sih kondisi yang tepat untuk masuk. Kondisi yang tepat untuk masuk adalah saat dia ada pantulan, contohnya seperti di sini.
Nah, jadi candlenya candle bullish. Yang pertama candle bullish. Paling minimal itu candle reversal atau bullish ya. Candle reversal itu seperti apa? Reversal itu seperti ini. Dia ada ekor, di sini juga reversal, di sini juga reversal. Namun nggak semua candle reversal artinya dia akan naik. Nah, makanya kita perlu bantuan namanya indikator. Indikatornya yaitu saat dia reversal begini, indikatornya MACD-nya masih membuka lebar ke bawah. Seperti itu ya. Jadi kurang oke. Di sini juga candle reversal tapi MA-nya masih membuka ke bawah. Berbeda dengan yang di sini, candlenya itu candle bullish. Candle bullish ya. Jadi body candlenya hijau, panjang, besar, lalu di sini MACD-nya mulai menutup. Jadi kepalanya menutup dan stokastiknya juga mulai kepalanya menghadap ke atas. Nah, itulah ciri-ciri saat dia mantul dan indikatornya membaik, kita bisa entry di situ. Nah, terlihat di sini ya, walaupun kita mungkin misalnya ketinggalan gitu, kita entry di hari esoknya juga masih keburu ya, karena kalau memang dia bullish, kita nggak usah khawatir ketinggalan gitu. Jadi ini masih baru memulai, dia mulai membuka ke bawah. Kita tunggu aja dulu sampai indeksnya menunjukkan yang tadi ciri-ciri yang saya bilang ya. Ada pantulan. Pantulannya seperti apa? Tadi saya sudah jelaskan. Bisa berupa ekor yaitu candle reversal atau candle bullish seperti candle di sini, dan indikatornya mulai membaik, MACD-nya menutup dan stokastiknya mulai naik ke atas. Nah, itu kita menunggu ciri-ciri seperti itu. Nggak hanya di IHSG tapi juga di saham-sahamnya ya. Kalau indeksnya membaik artinya kemungkinan besar saham yang berpotensi mantul duluan biasanya adalah saham-saham banking. Nah, tapi teman-teman harus analisa ulang kembali masing-masing chartnya ya. Bagi member-member yang sudah bergabung join dengan Wisdom Invest cukup mudah, berarti tinggal menunggu indikator-indikator sinyal-sinyalnya muncul segitiga hijau, pikselnya hijau, dan ada momentumnya. Teman-teman bisa entry di sana ya. Oke, sekian begitu aja dari saya. Teman-teman kalau suka dengan video ini, silakan di-share ke temannya agar bisa ikutan belajar dan join Telegram Wisdom Invest untuk request saham-saham lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.